Di belakang aku ini udah Rusia banget belum? Ini salah satu tempat ikoniknya, namanya Red Square. Intinya Red Square tuh kayak tempat inilah ya. Tuh lihat, bagus banget ya. Kayak di Inggris, yang bangunan jam yang di Inggris itu loh. Tapi tahu nggak sih, ini tuh sama kayak yang waktu itu aku di Harbin. Ada yang masih ingat? Saint Sofia. Ingat? Itu salah satu gereja Rusia yang ada di China, di Harbin. Sekarang kita malah ngeliat langsung yang ada di Rusianya. Aku nggak tahu di sini bakal apa yang dieksplor, tapi kita cari tahu yuk. Entah makanannya, budaya, tempat, bangunan. Kalau bangunannya sih cantik-cantik banget parah. Dan bangunannya tuh apa ya? Bersih banget gitu. Di sini tuh nggak ada sampah sebutir pun. Terus kayak bangunannya itu meskipun dia udah lama banget, mungkin ribuan tahun, tapi mereka selalu menjaga kebersihannya, warnanya, kekokohannya. Apalagi ini lihat deh. Tuh. Such a beautiful place. Oh my god, look, yang ada sebelah sana bangunannya bener-bener cakep banget. Dan ada apa itu? Wahana. Kesana yuk, ikut. Jadi ini namanya Saint Basil atau gereja Kristen Ortodok. Dulu ini dibangun sama namanya Evan the Terrible. Dulu tuh dibangun tahun 1700-an gitu. Gereja ini dibangun karena dulu tuh mereka berhasil menang di perang namanya Kahat Kazan. Kalian browsing aja. And then dulu arsitek yang bikin gereja ini sengaja dibutakan, matanya dibikin buta biar dia nggak bisa bikin dengan bentuk yang sama kayak gini di tempat lain. Agak-agak serem ya. Bentuknya itu kayak kubah-kubah kayak masjid. Dengan ada beberapa tuh, ada keliling. Itu juga melambangkan nabi-nabi yang ada di kepercayaannya mereka, di Kristen Ortodok itu. Fakta unik yang aku baru tahu juga, sampai produk-produk yang terafiliasi sama Amerika itu benar-benar di rebranding sama mereka. Contoh, McDonald's. Nih, jadi namanya inilah ya. Terus ini resepnya sama, isinya sama. Pokoknya nggak ada yang dirubah. Benar-benar rasanya sama persis. Jadi punyanya Rusia, terus harganya lebih murah. Terus KFC itu jadi ini yang di belakang aku namanya Rostix. Benar-benar sama banget parah dan harganya lebih murah. Ada juga ini nih sebelah sini, lihat yuk, BBW Bath and Body Works juga di rebranding sama mereka. Ya isinya juga sama banget, almond oilnya semuanya. Pokoknya yang terafiliasi sama Amerika akan diubah banyak lainnya lagi deh. Di belakang aku benteng sampai sana mengelilingi banget yang sebelah sini nih. Itu pokoknya tempat kenegaraan kayak presiden, kepemerintahan gitu-gitu. Punyanya Putin, presiden, keluarganya dan lain-lain. Itu juga sampai sekarang nggak ada yang tahu rumahnya di mana, keluarganya siapa, tempatnya di mana. Termasuk warga Rusia sendiri nggak ada yang tahu. Saking dirahasiakannya, segitunya presiden Rusia. Tempatnya di sini, di balik benteng ini. Informasi zaman sekarang tuh ada di mana-mana. Kalau mau nyari, kalau mau baca. Tapi nggak apa-apa, kamu duduk manis aja. Biar aku yang nyampein, oke? Kamu tinggal minum teh aja. Kalau ditanya atau dibandingkan sama Harbin, dinginan mana? Dinginan Harbin. Seriously iya. Karena Harbin itu berlapis-lapis banget, tapi tetap kayak nyakitin banget. Tapi kalau ini ya dingin banget juga sih. Cuma masih bisa bertahan beberapa jam lah di luar ruangan kayak gini. Cuma kalau lagi banyak angin kayak gini, tentu saja dingin banget. Karena yang bikin dingin banget itu anginnya. Kalau saljunya rintik-rintik kayak gini biasa aja. Kalian dengar nggak suara lonceng itu? Nah, itu berasal dari lonceng terbesar di dunia. Itu ada di balik tembok ini yang tempatnya kepemerintahan presiden tadi. Ini sebuah makam. Jasadnya masih ada utuh diawetkan di dalamnya, di bawah. Tapi aku nggak tahu nama jasadnya siapa tadi. Di belakang aku ini yang gede banget itu warna krim, itu mall. Tapi sebenarnya dulu itu bangunan tertentu, tapi sekarang dijadiin mall. Dulu banyak banget barang-barang branded, terutama yang dari Amerika. Tapi sekarang udah di cut abis. Termasuk kayak Uniqlo, Zara kalau nggak salah ya. Itu benar-benar di rebranding jadi milik Rusia, punya sendiri dan harganya lebih murah. Terus ada makanan yang viral banget karena resepnya itu dari tahun 1800-an kalau nggak salah ya. Es krim, katanya itu terkenal banget dan enak banget. Kita coba yuk. Ini aku sekarang di dalam mallnya. Ini semuanya masih original. Desain ininya beginiannya, ini atapnya usianya udah 300 tahunan. Dan di dalam sini hangat. Yuk kita cari es krimnya yuk. Ini dia es krimnya. Kita cobain yuk. Apakah seenak itu? Katanya yang paling enak itu yang vanilla. Tadi tuh ada yang pistachio, tapi katanya jangan pilih yang itu, ada alkoholnya. Untung aja, aku tadi hampir ambil loh. Chan, bismillah. Enak sekali, oh my god. Itu tipe-tipe yang kayak keras gitu. Jadi kayaknya gak gampang mencair. Bahkan kita biasa kayak gigit gitu. Lembut banget, manis banget, susunya berasa. Terus ada aroma yang kayak aroma kopi gitu. Gimana jelasinnya ya? Tapi enak sekali. Dan harganya murah banget, 150 rubel, 30.000. Aku juga beli yang coklat chip. Chan. Biasa aja banget. Gak jelas rasanya, malah kayak apa ini? Tapi vanilla enak banget. Tadi katanya yang coklat tuh enak juga, tapi habis.
Enak. Tapi kalau mau dibandingin sama yang punya Jepang, itu kan Jepang juga punya es krim yang sangat signature. Dulu aku pernah kok cobain di Sapporo, ada vlognya. Itu jujur enakan punya Jepang. Tapi ini enak banget juga. Habis ini explore apa lagi ya? Lihat dulu deh. Ih, kayaknya Rusia cocok banget deh vibes sama gue. Tuh, cakep banget kan? Ih, itu apalagi, lihat deh. Kan sepanjang mall ini pohon Natal jauh banget sampai sana. Ini ada Dior di sini. Cuma ini cuma display, nggak ada yang jualan. Tuh, di dalam sana kosong, nggak ada orang. Ainai, Jinju, Karauda nih tiga orang ini suka pink. Mereka kalau lihat ini pasti kayak, oh my god, lucu banget. Aduh, kalau ini sih Jinju banget ya, Pita Jinju. Oh my god, dia kalau ngeliat ini pasti kayak langsung sujud, bersih putih, clean gitu. Aku sekarang lagi ada di kayak karnaval. Ya ampun, aku ngeliat kayak gini tuh di film-film tahu zaman-zaman kecil dulu, kayak winter di karnaval gitu. Dengerin musiknya kayak la la la. Mishko, cebus kumus cisco. Mau naik yuk? Ih, naik yuk. Demi Allah gue udah sumringah banget. Terus ada tulisannya maksimal 70 kilo. Saya 95 saya. Enggak. Soalnya saya berat karena uangnya banyak banget, Beb. Masya Allah. Bete gue. Tahukah kamu kalau donat tabur itu di Rusia terkenal banget tahu. Dan katanya tuh beda banget adonannya. Lebih kenyal. Aku sih penasaran ya. Cobain yuk. Jadi basically donat biasa yang ditaburin bubuk gula. Tapi kan rasa originalnya kita nggak tahu nih. Aduh, semoga enak ya. Orang Rusia tuh tinggi-tinggi banget tahu. Karena aku tadi bilang satu porsi. Masa satu porsinya isi 5? Banyak banget. Aduh, panas banget. Ih, adonannya bener-bener kayak lembek gitu loh dan kenyal. Kalau di Indonesia kan donat kentang ya kan? Can. Iya, kenyal. Kayak apa ya? Cakwe. Ini sebenarnya panas, tapi karena di luar dingin banget, jadi kayak mulut gue sanggup aja sih. Nih ya, tuh. Jadi adonannya bener-bener cakep banget. Gulanya tuh kayak rasa gula gitu. Menurut lo aja, Ray. Makan satu udah kenyang sih. Cuma kekurangannya berminyak banget. Terus kayak ada rasa fermentasi gitu. Mungkin karena lidah aku lebih suka donat yang ada di Indonesia ya. Jadi kayak empuk, pulen. Ya nggak sih? Donat kampung tuh enak banget kan? Ini kayak donat tapi kenyal, jadi kayak aneh. Tapi enak. Aduh, mau bantu habisin nggak? Aku nih kayak nyobain jagung di berbagai negara deh. Pokoknya di mana ada jagung, di situ ada Reizuka Ari. Asin. Ngebul banget. Ya kayak jagung biasanya, cuma air yang ada di dalamnya itu asin. Terus ada taburan garam. Kalau di Indonesia kan jagung manis ya. Sampai ditanam terus namanya jagung manis. Ini asin. Segini harganya 400 rubel atau sekitar 40 ribuan lah. Mahal banget ya. Jagung 40 ribu. Tapi kalau jagung aku lebih suka punyanya Harbin. Panas. Semoga kamu punya pengalaman kayak gini ya suatu saat nanti. Karena menyenangkan banget tahu.